Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan yang katanya bikin teman Kristen beringsatan. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya kedatangan tamu Superman, salah. Superman bukan. Spiderman ya. Oh, salah juga. Ini pesulap merah ya, Pak. Jadi mau nanya apa nih? Mau nanya beberapa pertanyaan tentang ini sih, agama yang dulu Kodon ditanya anut gitu. Oh gitu. Kan Iya. udah tahu Kristen. Nah ini sih yang kan banyak banget umat-umat non-muslim yang nyerang Islam dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah di waktu muda. Aisyah, waduh. Nah. Udah basi itu mah. Udah basi sebenarnya. Basi. Apa coba jawaban Kodondi apa nih? Saya kalau di debat kayak gitu juga nggak bisa jawab karena bukan keahlian saya kan. Oke. Makanya. Sekarang gini, informasi bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan berumah tangga ketika 9 tahun itu kan adanya di hadis di Imam Bukhari dan Muslim, ya kan? Dua hadis itu kan dianggap yang paling sahih. Ya. Jadi saya menjawabnya nanti dari dua pendekatan. Pendekatan pertama, kita anggap bahwa hadis itu sahih. Oke? Iya. Nanti ada pendekatan kedua, nanti kita bisa kritik perawinya. Nah, perawinya ini yang membawakan hadis ini siapa dan sudah berada di mana, apakah dia pikun atau enggak. Nah, itu pendekatan kedua. Ya, tapi itu ilmiah banget lah. Kita pakai yang pendekatan pertama aja dulu. Anggap aja tuh sahih. Masalah itu apa namanya? Perawinya bagaimana itu nanti dulu. Yang saya ingin pakai dalam pendekatan pertama ini, apakah yang bertanya itu double standar atau enggak gitu. Paham nggak maksudnya? Maksudnya gini, di kitab mereka ada nggak hal-hal yang seperti itu gitu? Oh, nggak tahu, ada nggak? Ada banyak. banyak. Oke, sekarang mereka mengkritik Nabi kita menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun. Oke. Mau lihat langsung nih kitab mereka nih. Beneran ada nih. Dibuktiin langsung luar biasa nih. Nah yang kayak gini nih nggak pakai ngomong ya. Nggak usah pakai banyak cerita. Wah, ini penasaran kita langsung nih. Apakah terbukti omongannya atau jangan-jangan fitnah-fitnah doang kan? Nah ini. Gua nggak mau ngomong asumsi. Gua ngomong harus berdasarkan buku. Coba. Ini ada kitabnya orang Yahudi. Namanya The Chumash. Oke. Ya, Chumash ini isinya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-bilangan. Iya. Di dalam kitab ini ada cerita Nabi Ishak, ya, anaknya Nabi Yakub, menikahi istrinya bernama Ribka ketika berusia berapa? Berapa? 3 tahun. Oh, bukan 30 ini. 3 tahun. Oh, 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun serius. Tapi bukan menjadi ayat ya, tapi itu tafsir. Oh. Nah, jadi di kitab ini ada ayatnya, ada tafsirnya. Oke. Karena, ayat berapa? Kenapa dia bisa menafsirkan begitu? Karena bisa dihitung berdasarkan kronologi. Nah, sekarang ini ayatnya. Ini ayat yang di atas ini cerita tentang Ishak menikahi istrinya Ribka. Ada tafsirnya begini. Bisa tolong dibaca nggak nih yang di garis merah? Mana? Aduh, bahasa Inggris. Males banget. Iya. Oh, yang bacain. Nanti kita tunjukin ke kamera. Iya. And her nurse, dan perawat dia. According to the most common rabbinic chronology, berdasarkan dari kebanyakan kronologi rabbinik, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time. Perawat itu bersama-sama dengan Ribka karena Ribka berusia baru 3 tahun pada saat itu. So that she would have needed someone to care for her. Makanya dia membutuhkan orang untuk merawatnya. Jadi yang namanya Rebecca atau Ribka dinikahi oleh Ishak itu ketika Ribka berusia 3 tahun. Masih bocil banget itu ya, padahal ya. Nah, tapi kalau masalah bocil kita gini, ketika disebutkan berumah tangga dengan anak perempuan umur 9 tahun, kita juga harus melihatnya begini. Orang Arab itu rasnya ras apa? Apa tuh? Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama juga dengan orang-orang bule. Oke. Ya. Oh, yang gede-gede berarti. Gede-gede dan iya. tinggi. Iya. Terus kalau menurut ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, orang yang ras Kaukasoid, perempuan hidup di tempat yang panas dan makanannya banyakkan daging, itu lebih cepat dewasa daripada orang ras lain.
Nah, kita ras apa? Kita ras mongoloid. Iya. Nah, jadi kalau kita ngeliat orang Indonesia perempuan, anak umur 6 tahun atau 9 tahun kelihatannya masih anak kecil. Iya. Tapi kalau di Arab Saudi, anak 9 tahun perempuan hidup di tempat panas, banyak makan daging, dia lebih cepat dewasa. Oh, oke. Jadi badannya juga lebih besar, Iya. dia lebih cepat dewasa daripada orang ras lain. Oh, I Ya, see. Berarti jadi pada zaman itu menikahi seorang anak perempuan berusia 9, 10, 11 tahun itu hal yang normal. iya sih, yang saya pernah lihat juga itu raja-raja terdahulu juga nikahnya umur 7 tahun, 6 tahun. Betul. Nikahinnya anak wanita yang segitu umur. Betul. Abad berapa? Abad berapa coba? Nah, itu abad keberapa? Abad-abad pertengahan aja, raja-raja di Inggris aja menikahi istrinya ketika istrinya ada berusia 6 tahun, Nah, 7 iya tahun, benar, itu 8 yang tahun. pernah saya baca Di juga. Meksiko juga begitu, di tempat lain juga begitu. Nah, Iya, tapi iya. kita bicara tradisi bangsa Arab. Sekarang, kenapa saya bisa bilang itu normal? Karena ada nggak hadis yang menceritakan musuh Nabi? Nabi punya musuh kan? Iya, iya. Ada nggak musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Pernah baca nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Baru kali ini doang di Twitter biasanya ada tuh yang mempermasalahkan yang itu protes, kan. Yang protes kan orang zaman sekarang. Iya, iya. Tapi pada zaman itu ada yang protes nggak? Enggak tahu juga. Misalnya pada zaman Oh, iya. itu nulis status, wah ini pernikahan nggak wajar gitu misalnya. Ada nggak begitu? Oh iya ya nggak ada karena dianggapnya wajar ya. Dianggapnya wajar. Oh, I see. Gitu maksudnya. Jadi saya selalu balik tanya, ada nggak musuh Nabi, sebutkan namanya, yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Kalau ada, baru kamu bener. Iya, iya. Ya kan? Oke. Berikutnya, mereka menuduh bahwa Nabi pedofil. Iya, benar. Betul kan? Iya, betul. Yang disebut pedofil itu apa? Pedofil itu sebenarnya penyakit kejiwaan. Ya. Yang menyebutkan pertama kali istilah pedofil itu baru tahun 18 berapa ya? 1836 kalau nggak salah. Ada datanya juga nih. Ada dong, sebentar. Gila emang rajin buat baca nih, luar biasa nih ya. Sebentar. Di mana ya bukunya ya? Ada. Ah, ini. Ada. Oh, oke. Nih. Ini buku tulisan dari Ustazah Irena Handono, Umi Irena Handono. Lu sekali-sekali harus ke sono. Iya, Pembuktian. pembuktian ya. Nih ya. Heeh. Nah. Pertama kali kata pedofil itu dimulai diperkenalkan sejak tahun 1886. Baru abad 19. Iya, iya, Ya iya. kan? Oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Oh, 18. Jadi yang namanya pedofil itu adalah sebuah penyakit kejiwaan. Iya, iya. Yang dia suka dengan anak kecil, ya. Yang disebut anak itu kan sampai usia 15-16 tahun. Iya, betul. Orang yang punya sakit kejiwaan itu, apakah dia mau menikahi korbannya? Kan Enggak. tidak kan? Enggak. Terus korbannya itu kira-kira bahagia atau sedih? Sedih. Pasti sedih. Pasti Nah, sekarang sedih, kita karena lihat. dipaksa. Sekarang kita lihat cerita pernikahan Nabi dengan Aisyah, itu pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang sedih? Bahagia. Enggak ada yang sedih sih. Nggak ada sedih, kan? Mertuanya juga membolehkan. Iya, apalah oke lah Aisyah sekali-sekali cemburu. Iya, biasa. Itu biasa kalau itu. watak wanita. Manusiawi. Tapi ini pernikahan bahagia atau pernikahan sedih? Bahagia. Bahagia. Jadi Aisyah kalau begitu bisa nggak disebut korban? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, orang dia bahagia kok nikah dengan Nabi. Malah Aisyah malah mengingat banyak hal tentang hadis-hadis Rasul. Kan? Betul. Jadi ya kita nggak tahu ya ada hikmah di balik pernikahan itu. Iya, iya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah malah menjadi perawi terbanyak hadis nomor 2. Nah, itu. Ya. Ha. Dari hadis-hadis yang dibawakan atau dirawikan oleh Aisyah itu kan banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga beliau dengan Nabi. Iya, betul, betul. Itu kan juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Buat kita, buat bagaimana rumah kita tangga. melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan. Iya, iya, iya. Suami istri hubungannya bagaimana, terus kemudian tata cara gitulah. Iya, iya. Tata cara istilahnya ya namanya suami istri kan pasti ya ada yang namanya Ada berantemnya, Nah, cemburunya, Ya. masalah ekonomi dan semacamnya. Itu sekarang ada semua ya? di kitabnya mereka, di kitabnya Yahudi yang dipakai sama Kristen. Oh, ada dipakai ini sama Kristen? Iya, ini jadi perjanjian lamanya Kristen. Ini beda sama Bible gak? Sama. Cuman kalau yang ini kan kitab orang Yahudi dijadikan sebagian kitabnya Kristen gitulah, separuhnya lah gitu separuhnya. Iya, iya, iya. Ini satu Ishak nih, Iya. nikahi Ribka usia 3 tahun. 3 tahun. Ada lagi nanti cerita di kitab yang sama yang lain. Nah, ini kan cuma 5 kitab Musa yang di Samuel, kitab 1 Samuel, yang disebut dengan Raja Daud. Raja Daud. Kita mengenal dengan sebutan Nabi Daud alaihissalam. Oh, oke. Raja Daud yang di kitabnya Kristen dan Yahudi itu berzina, menzinahi istri orang, Binor. Oh, gitu ditulis. Astagfirullahaladzim. Kacau ya. Nih, gua keluarin aja dah. Tapi itu udah terbukti
mereka dasar kisahnya dari mana ya kak ya? Kalau kayak gitu? Ya itu kan hanya riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat lah. Oh. Hikayat-hikayat. Di sini ada cerita Daud berzina dengan Binor. Loh ini Alkitab nih ya? Ya ini yang udah bahasa Indonesia nih. Ceritanya yang di sini itu namanya Batseba. Batseba tuh istri dari panglima tentaranya Daud sendiri. Oke, udah berzina, baru Daud mengatur supaya suami istri suami daripada perempuan yang di sini itu ditaruh di pertempuran di lokasi paling depan. Waduh, biar apa? Meninggal ya? Biar cepat mati kan? Iya. Bener, ditaruh paling depan biar cepat mati dan dia mati beneran cepat. Oke. Setelah mati baru yang istrinya dinikahi sama Daud, tapi sudah berzina. Oke. Ya, dan hamil loh. Ah, hamil. Oh, hamil. Jadi nikah pada saat hamil. Ceritanya itu dinikahi. Ya enggak, maksudnya artinya hasil zina itu menghasilkan seorang anak. Iya. Ya, dan dibunuh sama Tuhan. Di sini ceritanya. Oh iya. Jadi yang berzina orang tuanya, yang dibunuh anaknya. Waduh, parah ya. Ya, sekarang yang kita permasalahkan adalah berapa umur Batseba itu pada saat berzina sama Daud. Nah itu kan dari umur kakeknya, Batseba ini punya kakek namanya Ahitofel. Itu adalah penasehat yang paling dekat ke Daud, Raja Daud itu. Ahitofel itu pada usia 31 sampai 33 tahun sudah punya cucu. Ya si Batseba itu cucunya. Iya. Kalau umur 33 sudah punya cucu, berarti dia nikahnya umur berapa? Iya, muda banget berarti ya. 10-11 tahun kan? Udah nenek berarti 33 tahun aja udah jadi nenek. Ini ya? memang ini kan ngomongin zaman dulu. Iya. Zaman dulu berapa sih tingkat usia rata-rata manusia? Kan pendek banget gitu ya. 60. Jadi Batseba yang berzina sama Daud ini usianya kalau dihitung itu ketika berzina dengan Daud cuman baru usia 7 sampai 9 tahun. Oh, emang gue punya hitungannya. Oh, bisa dihitung mundur gitu. Iya. Berarti emang umur-umur segitu tuh hal yang wajar ya? Wajar. Pada saat itu ya. Satu lagi ya. Apa tuh? Satu lagi. Wah, gile, banyak banget nih datanya nih. Jadi selama ini Islam yang disudutkan perihal itu ternyata di kitab-kitab Muslim juga banyak ya. Orang-orang yang menuduh itu tidak tahu kitabnya sendiri. Oke. Karena nggak ada yang ngafal deh kak. Iya. Ya. Ini ada sebuah ini bukan Thomas, ini satu lagi. Ini ada sebuah yang disebut dengan gospel, ya, tapi tidak masuk ke dalam Bibelnya orang Kristen. Mana ya? Bentar. Coba. Lagi di searching. Maklum ini bukan di Google masalahnya nih guys, buku nih. Ini bukan Google ini. Iya. Kalau Google mah gampang tinggal searching di ChatGPT. Ini ada sebuah, ya, kalau kita kenal dengan sebuah surat lah ya. Ini nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk. Tapi bagian. Enggak bagian, ini sebenarnya di luar kitab ini. Oke. Tapi ini menceritakan tentang Yesus dan orang tuanya. Oke. Dan ini tidak dipilih sama Bapak Gereja untuk masuk dalam kitab suci mereka. Kok emang bisa dipilih-pilih begitu? Iya, memang caranya begitu. Makanya beda seperti Quran. Kalau Quran kan dibentuk sebuah komite. Komitenya dipimpin oleh Said bin Sabit, menerima orang-orang yang pernah mencatat ayat-ayat yang dilafazkan oleh Nabi, lapor, ngebaca, kalau benar baru diterima. Kalau ini enggak, ini dari sekian banyak surat dipilih-pilih sama Bapak Gereja, yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini masuk gitulah. Jadi setiap gereja beda-beda kitabnya. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya. Wah. Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodok 28 surat, Ethiopia 81 surat. Waduh. Kalau Quran di semua tempat, di semua negara 114 surat. Iya, satu itu doang, iya benar. Sekarang di surat ini yang nggak masuk dalam kitab orang Kristen, ada tulisan begini. And when she was 12 years old. Siapa sih Maria? Maria adalah ibunya Yesus. Ya, ceritanya Maria. Iya. Maria di Bait Suci. Dia berusia 12 tahun. Ya, dan dibuatlah semacam keputusan dari rabi-rabi yang mengatakan bahwa lihatlah Maria telah mencapai umur 12 tahun dan umur ini dia dinikahkan dengan Yusuf suaminya. Dan umur ini Maria sudah hamil. Lah, bukannya Bunda Maria nggak punya suami ya? Kalau di Islam. Iya. Oh, di sini. Ini di Kristen. Di Kristen tuh. Di Kristen ada tradisi, ada suaminya namanya Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun ketika dinikahkan dengan Maria. Iya. Jadi kalau yang muda juga. Jadi kalau yang menuduh Nabi usia 53 tahun menikahi anak perempuan usia 6 tahun berumah tangga 9 tahun disebut pedofil,
Gua mau nanya, Yusuf pedofil atau bukan? Kalau begini. Oh, kalau menurut ini ya, Menurut standar mereka loh, Iya, ini standar kita mereka nih, loh, iya, iya. gitu. Ini memang bukan kita mereka, ini nggak masuk dalam Bible, tapi ini tradisi mereka loh. oh, oke. Di sini nggak disebutin Maria umur berapa. Nah, itu. Yang nyebutin di sini. Mungkin karena nggak pada punya ini ya, Nah, nggak bisa punya jadi. versi lengkapnya ya. Jadi tadi saya ulang nih ya. Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun. Iya. Daud berzina dengan Binor, istri orang, Betseba, usia 7 sampai 9 tahun. Yusuf menikahi Maria usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Apakah ketiga-tiganya kita bisa sebut pedofil kalau ngikutin standarnya orang yang menuduh? Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tuduhan pedofil, itu sebenarnya ada tuduhan yang tidak berdasar. Oke. Tidak berdasarnya tuh hanya karena ada karena sentimen negatif lah. Iya, iya, Ya, iya. mereka Dan mencari-cari. hanya yang dilihat kejadian Rasul doang itu Iya. ya. Sedangkan kejadian lain nggak diikutin tuh, nggak dijadikan Iya. penilaian juga. Iya, betul. Wah, curang.